Mo Ye, Xu. Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan Cumu yang mencoba untuk mengendalikan monster mata putih. Namun dia tampak terkejut karena kemampuannya ini melebihi dari ranah kultivasinya. Alhasil dia meminta kepada si monster putih untuk tetap tenang. Beruntung saja secara perlahan-lahan Cumu berhasil untuk mengendalikannya. Dan dia baru menyadari kalau monster putih ini benar-benar sangat bergantung kepada kekuatan jiwanya. Alhasil dia pun langsung merantai dengan kekuatan jiwa serta juga langsung mengembalikan ke dalam tubuhnya. Tetapi untuk yang Jide ataupun Ketuayan itu sudahlah berada di sana. Dia tidak menyangka kalau Cumu ini bisa mengendalikan kekuatan dari monster putih. Dan dia juga langsung mengerahkan serangan pertamanya. Dengan cepat juga Cumu pun langsunglah menahan serangan tersebut. Di dalam hatinya Cumu dia benar-benar sangatlah ketakutan karena dia datang terlalu cepat. Meskipun dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu cukup, tetap aja untuk melawannya ini sepertinya mustahil dia menang. Tetapi juga secara tiba-tiba Mo Ye langsung keluar dan langsunglah menyerangnya yang membuat pertarungan pun harus terjadi. Sehingga benturan tersebut juga mengakibatkan sebuah ledakan. Kemudian kita berpindah ke tempat lain di mana kita diperlihatkan ayah dari si Cumu. Dan juga tidak lama dari itu datanglah seorang gadis cantik yang tak lain dia adalah Liu Pinglan. Dia pun langsung mempertanyakan kemana Pinglan akan merencanakan pergi untuk kali ini. Pinglan hanya menjawabnya kalau dia ini tidak akan tahu pergi kemana. Tetapi yang pasti dia tidak akanlah tinggal di sini. Dan benar aja kalau itu adalah ayahnya. Dan juga untuk Pinglan sepertinya adalah ibunya. Di sana ayahnya ini yang bernama Tian Cheng benar-benar sangat khawatir kepada Cumu. Karena dia ini sudah berpisah sejak lama. Dan tidak tahu keberadaannya serta kondisinya untuk sekarang ini. Mendengar itu juga membuat Pinglan menjadi sangat khawatir. Oleh karena itu, dia meminta kepada Tian Cheng untuk menemui dirinya dikarenakan jika dia telah mencapai umur 18, maka dia akan melakukan sebuah upacara dan dia akan memastikan kalau Cumu ini akan diajari menjadi pengendali jiwa sejati. Dia juga memastikan kalau dia akan membuat Cumu bisa menempati istana jiwa. Begitu juga dengan Tian Cheng, dia akan membuka larangan istana jiwanya agar dia harus tinggal di istana jiwa. Tetapi tetap aja untuk Tian Cheng dia langsung menolaknya karena dia tidak mau tinggal di istana jiwa. Alhasil mereka berdua pun langsunglah berpisah di sana. Ternyata mereka akan mencari keberadaan dari Cumu. Kembali kepada pertarungan, mereka berdua yang menjadi begitu sangatlah sengit. Dari pertarungan tersebut, Cumu sudah menyadari dengan kemampuannya dia tidak akan pernah bisa untuk menang melawan Yang Jide. Apalagi untuk kelelawarnya yang begitu sangatlah besar. Jadi dia pun menggunakan cara apapun untuk bisa keluar dari sini, yaitu menggunakan kabut yang semakin tebal untuk bersembunyi. Sebelum itu juga dia meminta kepada Ning Ning untuk membuat beberapa bongkahan es yang mirip dengan dirinya, yaitu mengalihkan perhatiannya. Tetapi sayangnya Ning Ning masih belum memiliki kekuatan tempur yang sangat bagus. Akhirnya dia pun mendapati serangan yang begitu sangat telak.
Beruntung saja dia pun berhasil kembali ke dalam tubuhnya Cumu. Dan dari sinilah yang Jide sudah mengetahui kalau Cumu sedang bermain mengulur waktu dengan dirinya. Maka dia akan meladeninya. Dan singkatnya 3 tahun pun telah berlalu. Dan kekuatan Cumu juga sudah meningkat. Bisa dilihat salah satu tahanan yang mencoba untuk menghabisi nyawanya itu hanya dengan beberapa gerakan aja. Lawan tersebut langsung meninggal dunia di tangan Cumu. Ternyata juga Cumu ini masih mencari beberapa serpihan peta tersebut karena tujuannya yaitu menggagalkan ambisi dari keluarga Yan. Begitu juga dengan keluarga Yan, masihlah berjuang untuk mencari beberapa pecahan peta tersebut. Sedangkan untuk Cumu ini sudah mempunyai beberapa rencana untuk membayar semua perbuatan dari keluarga Yan di masa lalu. Dia juga bertemu dengan salah satu binatang buas untuk bekerja sama dengannya dalam menghancurkan keluarga Yan. Pertama-tama Cumu pun langsunglah mengeluarkan Ning-Ning untuk mengeluarkan teknik es agar mereka ini bisa melarikan diri. Serta juga dia langsung mengeluarkan macan 2 taringnya. Alhasil dengan begitu mudahnya mereka berdua pun langsung dihabisi. Selain itu, kita pun diperlihatkan ternyata selama 3 tahun ini dia telah mendapati 2 hewan spiritualnya yaitu kambing spiritual dan monster pohon. Lalu untuk selanjutnya Cumu pun langsunglah tertarik dengan satu nama. Dan dia pun langsung menanyakan kepada gadis tersebut di mana keberadaan dari Cao Yi. Lantas wanita ini pun langsung berkata kepadanya mengapa dia bisa berada di sini. Serta juga dia pun langsunglah menghunuskan belati ke arah Cumu. Tetapi di sini Cumu memberitahu kepadanya kalau dia ini tidak berniat untuk menyakiti dirinya. Dia hanya ingin tahu keberadaan dari Cao Yi saja. Dan juga Cumu sudah mengetahui kalau dirinya ini selalu dijadikan umpan oleh Cao Yi untuk mendapati keuntungannya sendiri. Maka dari inilah dia mencari keberadaannya untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut agar dirinya ini benar-benar sangat bebas dan juga aman. Namun tetap aja dia memberitahu kepada Cumu kalau mereka semua ini adalah tahanan dan yang bisa keluar di sini hanyalah satu orang aja. Mendengar itu Cumu memberitahunya ada satu hal yang dia harus ketahui. Yakni untuk bisa selamat dari sini bukan hanya menjadi juara pertama, tetapi dia juga bisa untuk melarikan diri ataupun mengalah dalam pertarungan ini. Mendengar itu juga membuat dirinya pun langsung sepakat untuk membantu Cumu mencari keberadaan dari Cao Yi agar Cumu bisa menghabisi nyawanya. Dan singkatnya lagi Cumu pun telah berhasil untuk menemui keberadaannya dan tanpa basa-basi dia pun langsung menyerangnya yang membuat Cao Yi benar-benar sungguhlah terkejut. Mengapa dia ini masih bisa hidup di pulau tahanan dan juga Cumu mencoba untuk memprovokasinya dengan mengatakan kalau Cao Yi ini begitu sangat luar biasa. Karena dia bisa bersembunyi di balik punggung seorang wanita selama 3 tahun. Cao Yi pun menjadi sangat begitu kesal lantas karena dia sudah tersulut emosi hewan spiritualnya pun langsung dikeluarkan dan pertarungan pun langsung dimulai. Di sana, Sui juga yang melihat kemampuan dari Cumu dengan mengeluarkan Ning-Ning dia menjadi sangat terkejut. Pantas aja dia berani untuk mengalahkan Cao Yi. Itu karena dia telah mendapatkan salah satu peri salju yang dikatakan ini sangatlah begitu langka dan juga memiliki kemampuan yang begitu sangat kuat. Tetapi dia meminta kepada Cumu jika dia kalah dari pertarungan ini, bagaimana bisa dia untuk bertahan hidup. Dan dia berharap kalau Cao Yi dan juga Cumu harus kalah dalam pertarungan ini agar dia ini bisa menghabisi mereka berdua sekaligus. Di pulau tahanan ini hanya satu orang aja yang bisa keluar dari pulau tersebut. Lalu untuk Ning-Ning dia pun langsung mengeluarkan kekuatan esnya yang membuat di sekitarnya langsung membeku total. Di sana juga untuk 2 makhluk spiritual milik dari Cao Yi sama sekali tidak bisa untuk menandinginya. Cao Yi pun menjadi sangatlah terpancing dikarenakan Cumu ini seakan-akan menganggap remeh dirinya. Dan dia pun langsung menggunakan kekuatan alam yang mengikat tubuh dari Cumu. Tetapi akar merambat tersebut pun langsung dibakar dan di sini Cumu memberitahunya kalau kekuatan tersebut sangat familiar. Dari sinilah dia menanyakan apakah dia penasaran bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 3 tahun ini.
Dan jangan lupa kalau dia ini masih memiliki masalah yang begitu besar terhadap dirinya di 3 tahun lalu ini. Maka untuk hari ini dia akan membuat dirinya benar-benar meninggal dunia secara menderita. Yang dimana jika makhluk spiritual tersebut meninggal ataupun hancur, maka itu juga akan mempengaruhi kekuatan jiwanya dan dia akan mati secara perlahan-lahan. Namun Cao Yi mencoba untuk menolak meninggal dunia dan dia pun langsung mengeluarkan monster merahnya. Begitu juga dengan Cumu, dia tidak begitu takut dan dia pun langsung mengeluarkan Moye dengan evolusi yang sudah sangatlah berbeda dari sebelumnya. Cumu langsung memberitahunya kalau evolusinya ini telah digabungkan dengan monster bermata putih. Mendengar itu, Cao Yi tampak tidak begitu percaya bagaimana bisa kekuatan dari monster bermata putih bisa digabungkan dengan hewan spiritual. Tetapi nyatanya memanglah seperti itu. Hanya dengan 1 kali serangan aja, monster bermata merah milik dari Cao Yi itu dapat dikalahkan dengan mudah. Sayangnya lagi kalau Cumu ini harus lengah. Namun Cumu berhasil melakukan tindakan dan mengancam Shinwei jika dia berani selangkah aja maka dia akan menghabisi nyawanya. Alhasil Cao Yi pun langsung membawa Shinwei untuk pergi dari sana. Tetapi Shinwei juga langsung mengeluarkan belatinya atau pisaunya dan menusukkan ke perutnya Cao Yi. Hal tersebut juga membuat dia menjadi sangat kesal dan langsung mencabut belati tersebut serta menancapkan belati itu ke pundaknya Shinwei. Hal tersebut juga membuat mereka berdua langsung terjun yang membuat Cumu mendapati sebuah kesempatan untuk menghabisi nyawa dari Cao Yi. Tetapi untuk Shinwei dia harus terjun ke dalam lautan. Tetapi setelah menghabisi nyawa dari Cao Yi, Yang Jide dari keluarga Yang itu telah berada di sana. Dia memberikan sebuah pujian kepada Cumu karena dia telah memberikan sebuah pertunjukan yang begitu sangat luar biasa. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.